Baik Bapak dan Ibu, izin kita mulai rapat virtual Zoom meeting pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya Bapak dan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat siang. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Bapak dan Ibu, ibadah saum pada bulan suci Ramadan ini bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya. Kami ucapkan selamat datang dalam rapat virtual Zoom meeting perihal sosialisasi dan pembagian akun untuk guru Pamong pada kegiatan program penguatan profesional kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun akademik 2022, 2023, 2024. Ucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Ibu Wakil Bidang Kurikulum dan juga Bapak Ibu Koordinator PPL di sekolah serta Bapak Ibu Operator sekolah yang kami hormati juga Bapak Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia serta yang kami hormati juga ada perwakilan dari tim Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Bapak Apep Kamaludin. Selamat datang Pak Apep. Serta yang kami hormati Bapak dan Ibu staf dari Divisi PPGJK Direktorat Pendidikan UPI yang kami banggakan juga. Barangkali ada Bapak Ibu dosen yang gabung di sini, kami ucapkan selamat datang pula pada pembagian akun untuk guru Pamong kegiatan P3K ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk susunan acara rapat virtual kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pemaparan teknis atau pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian Direktorat Pendidikan UPI. Kemudian selanjutnya yaitu pemaparan ataupun demo terkait akun guru Pamong ini yang akan disampaikan oleh Bapak Apep Kamaludin dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia, serta yang terakhir yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai rapat virtual ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya itu kami persilahkan kepada Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian Direktorat Pendidikan UPI untuk memberikan pengantar dan juga sekaligus arahan terkait kegiatan kita yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Kepada Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian, Bapak Dr. Asep Sudana MPD, kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi ini kita bisa bertatap maya. Dan untuk yang kesekian kalinya, rasa terima kasih kami kepada sekolah Bapak Ibu yang sudah menjadi mitra Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Pembimbing, Bapak Ibu dosen, kemudian tim dari Direktorat Sistem Informasi dan tim dari PPGJK. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini kami berkesempatan untuk bersilaturahim di hari ke-8 di bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu dan bisa menjalankan puasa dengan baik sehingga menjadi amal soleh bagi kita semua. Salam hangat dari pimpinan kami di Universitas Pendidikan Indonesia untuk Bapak Ibu, dan terima kasih sekali lagi disampaikan oleh beliau-beliau kepada
institusi Bapak Ibu sekolah di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah dasar, sekolah luar biasa, taman kanak-kanak, dan lain-lain, atas kerjasamanya untuk melatih, mendidik anak-anak kami di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan pagi ini, kita akan mencoba untuk semakin memperbaiki proses administrasi yang terkait dengan kegiatan praktek lapangan anak-anak kami di sekolah, sehingga kami bisa meminimalisasi dan bisa meningkatkan efektivitas dari proses administrasi kegiatan program pengalaman lapangan yang dilakukan anak-anak kami. Hasil evaluasi yang kami lakukan terkait dengan aktivitas administrasi ini, baik itu administrasi pelaksanaan kegiatan, terutama penilaian, juga yang terpenting adalah administrasi keuangan yang harus kami penuhi ketika kita menggunakan proses manual. Banyak sekali hal-hal yang kami temui di perjalanannya, sehingga perlu kami sampaikan permohonan maaf bila kemarin bahwa masih ada yang tertunda, bahkan lama sekali tidak bisa diselesaikan, dan yang pada akhirnya pun bisa kami selesaikan, tetapi memakan waktu yang lama. Oleh karenanya, pada kesempatan hari ini kami mengajak Bapak Ibu, mari kita pergunakan sistem informasi yang ada, teknologi informasi yang ada, yang sudah hadir di depan kita semua, yang kita pergunakan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan administrasi yang kita lakukan. Jadi pada pagi ini, mudah-mudahan ini menjadi hal baik ke depannya, terutama untuk menyelesaikan kegiatan administrasi yang harus diselesaikan oleh kami terkait dengan hak dan hak-hak yang harus diterima oleh Bapak Ibu, dan kemudian juga hak-hak anak-anak kita terkait dengan nilai akhir yang harus diperoleh oleh mereka. Oleh karenanya, pada kesempatan nanti ketika kita mendemokan dan kemudian mengisikan aktivitas yang harus dilakukan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara baik, yang nanti akan dipandu oleh tim Direktorat Sistem Informasi dan teman-teman dari PPGJK. Perlu saya tekankan di sini, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk menunjang hal tersebut, kami sekali lagi sangat-sangat membutuhkan. Nah, ketika kita akan menggunakan sistem informasi ini, kami sangat-sangat membutuhkan input data dari Bapak Ibu, yang kami nanti sebut dengan profil, gitu ya. Di profil ini nanti muncul profil ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu sebetulnya. Selain profil dosen yang ada di UPI, juga profil Bapak Ibu. Oleh karenanya, nanti di dalam profil ini, data yang diinputkan diharapkan selengkap mungkin, terutama satu, terkait dengan nama lengkap. Saya kira nama lengkap tidak usah disingkat-singkat, Pak Doni ya. Nih, kadangkala saya pula suka eh, seperti itu karena terburu-buru atau dan lain sebagainya. Asep Suryana jadi A titik Suryana, sehingga ketika dideteksi dengan kelengkapan yang lain ternyata ada sedikit berbeda. Oleh karenanya nanti mohon 3 komponen ini diisi dengan lengkap, terutama terkait dengan nama lengkap, kemudian nomor pokok wajib pajak, sekalipun sekarang kita sedang dibikin enek oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita ya Bapak Ibu ya, sampai 349 miliar gitu, bukan main itu, uang itu dikemanakan. Akan tetapi
mohon ini Bapak Ibu untuk menginputkan nomor pokok wajib pajaknya. Kemudian yang ketiga yang paling penting, jadi yang ke-1 nama lengkap, yang kedua PWP, dan yang ketiga ini nomor rekening Bapak Ibu ya, nomor rekening aktif Bapak Ibu gitu ya. Dan kemudian nanti ini dipoto dan kemudian diuploadkan dokumennya ya, diuploadkan dokumennya. Insya Allah sistem informasi yang kita miliki ini aman, nanti diinformasikan oleh Direktorat Sistem Informasi, kita aman sehingga data Bapak Ibu tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Insya Allah gitu ya. Nah, jadi mohon dilengkapi nama lengkap, NPWP, dan nomor rekening. Kemudian nanti juga Bapak Ibu akan dipandu oleh kami terkait dengan instrumen yang harus diisikan melalui sistem informasi yang kami siapkan. Ada beberapa komponen di dalamnya yang akan mempermudah Bapak Ibu untuk memberikan penilaian. Karena kemarin dengan manual ternyata masih ada teman-teman mahasiswa yang tertinggal. Anak-anak kami masih ada yang tertinggal. Bahkan mungkin karena lupa dan lain-lain. Bukan hanya sekedar guru, pembimbing, akan tetapi dosen dari UPI pun begitu Bapak Ibu gitu ya. Kami menemukan kasus-kasus bahkan dosennya yang belum ngasih nilai ya, belum ngasih nilai sehingga ini dilakukan secara manual. Nah, kalau dengan sistem informasi ini saya kira ini akan nanti memberikan kemudahan, dibantu dengan operator nanti di setiap di sekolah eh, Bapak Ibu akan dengan mudah menginputkan nilai, Bapak Ibu menginputkan profil, kemudian kami akan dengan cepat untuk memenuhi hak dan kewajiban kami kepada Bapak Ibu, ya, memenuhi hak-hak Bapak Ibu. Selanjutnya, Alhamdulillah ini mudah-mudahan perwakilan dari 144 sekolah yang menjadi mitra kami di P3K bisa hadir hari ini sehingga akan cukup efektif untuk memenuhi kegiatan administratif yang akan kita penuhi. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan P3K ini akan diselesaikan selama 6 bulan. Mudah-mudahan kegiatan teman-teman mahasiswa sampai dengan hari ini bisa berjalan efektif, kemudian juga mereka bisa memperoleh pengalaman yang baik pula, sehingga teman-teman mahasiswa, anak-anak kita bisa dianugerahi dengan 20 SKS, gitu ya. Jadi mereka pulang ke Universitas Pendidikan Indonesia itu selepas berpraktek di tempat Bapak Ibu itu memperoleh 20 SKS. Oleh karenanya saya kira eh, hal yang terbaik dan hal yang paling efektif yang harus dilakukan oleh kita semua, Bapak Ibu. Karena kalau tidak seperti itu, sayang pula anak-anak 20 SKS kemudian datang ke UPI dengan tanpa memperoleh pengalaman yang baik di sekolah, tiba-tiba dapat A saja. Nanti ke depannya kan kasihan mereka karena mereka harus mengikuti PPG, sehingga ketika proses PPG mereka tidak tahu apapun tentang proses pembelajaran di sekolah. Sangat disayangkan. Nah, dan saya yakin bahwa semua itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, sehingga ketika pulang ke sini, Alhamdulillah dari hasil evaluasi, anak-anak kami memaparkan dengan sebaik mungkin bahwa 20 SKS itu tidak ada satupun yang tidak memperoleh kegiatan praktik yang berkualitas. Hal ini kemudian eh, kita bandingkan dengan program pemerintah, ya alhamdulillah. Ternyata tidak jauh berbeda dengan kampus mengajar yang dilaksanakan oleh pemerintah. Walaupun di sana sini terima kasih kemarin ada Bapak Ibu yang sudah mulai melakukan evaluasi dengan sebaik mungkin, terutama terkait dengan sikap dan perilaku Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Sehingga sudah kita kembalikan ke program studi anak-anak yang bermasalah, kemudian dari program studi dievaluasi dan difasilitasi oleh kami pula kita berikan sanksi kepada mereka, dan kalau masih berkesempatan untuk melanjutkan, maka kami buka mereka untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Akan tetapi kalau dari hasil evaluasi Bapak Ibu ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, maka kami pun stop kegiatannya. Mohon maaf anak-anakku sekalian, kalau sudah berkaitan dengan etika, perilaku, dan lain-lain,
saya tidak akan memberikan izin kepada Anda. Karena bagaimanapun yang dilakukan oleh sekolah adalah yang terbaik. Dan memang betul Bapak Ibu gitu ya, kami menemukan problem-problem seperti itu yang melekat di anak-anak kami. Sehingga kami sampaikan dari pimpinan kami, terima kasih untuk selalu memperbaiki perilaku dan sikap anak-anak kami dalam kegiatan ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terakhir, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk berpartisipasi dan mengikuti kegiatan sosialisasi pengisian sistem informasi program P3K ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian Direktorat Pendidikan UPI, Bapak Dr. Asep Suryana MPD atas pengantar dan juga sekaligus arahannya Bapak untuk Bapak Ibu Guru Pamong dan juga untuk kita semua. Terima kasih Pak Kadif. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu tutorial atau cara penggunaan akun Guru Pamong. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu Guru Pamong yang dalam hal ini kehadirannya diwakili oleh para operator sekolah dan juga para koordinator sekolah. Jadi nanti untuk Bapak Ibu koordinator dan juga Bapak Ibu operator yang hadir mohon untuk diteruskan kepada para guru pamong ataupun ada guru pamongnya mungkin yang hadir pada saat ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan disimak bagaimana cara penggunaan akun guru pamong ini, kemudian bagaimana cara menilai, bagaimana cara mengisi profil di sana yang nanti akan dijelaskan oleh tim dari pengembangan sistem dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi UPI. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Apep Kamaludin dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi untuk memberikan tutorial dan juga sekaligus mungkin demo Pak untuk penggunaan akun Guru Pamong. Kepada Bapak Apep kami persilahkan Pak. Mangga. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah SWT di pagi ini kita bisa bertatap maya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian amal soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya mewakili tim pengembang aplikasi SIPK. Insya Allah saat ini akan berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan penggunaan aplikasi SIP3K gitu ya. Izin share mungkin Pak Doni. Baik, Bapak Ibu, aplikasi SIP3K bagi yang baru mungkin ya. Maaf. Bagi yang baru menggunakan mungkin ini aplikasi SIP3K atau dulu namanya SIPPL adalah sebuah aplikasi yang dipergunakan oleh seluruh stakeholder mungkin ya yang terkait dengan operasional PPL. Jadi di aplikasi ini ada berbagai user gitu ya, kategori, ada pengelolanya yaitu PJK, lalu ada login dosen, termasuk login guru, ada juga login mahasiswa gitu ya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web sehingga untuk mengaksesnya Bapak Ibu cukup menggunakan browser gitu ya. Cukup menggunakan browser, mau Firefox, Chrome atau yang lain, insya Allah bisa digunakan gitu ya. Nah, adapun URL atau alamatnya, yaitu seperti yang terlihat di layar, ini alamatnya sip3k.upi.edu. Ini bagi yang baru mungkin ya, baru menggunakan. Jadi alamatnya sip3k.upi.edu gitu ya. Dan ketika pertama kali masuk ke halaman SIP3K, nanti Bapak Ibu akan melihat 3 tombol, yaitu ada login dosen, login mahasiswa, dan login guru begitu ya. Nah, di halaman depan ini juga terdapat beberapa fitur, diantaranya ada pengumuman. Jadi nanti kalau ada pengumuman dari P2GJK, nanti akan muncul di sini, ada info-info penting, juga ada tampilan Twitter PPGJK UPI juga gitu ya. Nah, untuk login Bapak Ibu
nanti tinggal mengklik login guru di sebelah kanan bawah yang berwarna hijau. Jadi sekali lagi di sini ada login yang lain, itu login dosen, mahasiswa, login guru. Nah, jangan sampai salah mengklik karena nanti tidak akan bisa loginnya gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik login guru. Nah, nanti Bapak Ibu seperti aplikasi pada umumnya gitu ya, karena ini aplikasi terbatas sehingga tidak semua orang bisa masuk ke sistem ini. Hanya pengguna yang diberikan otorisasi oleh pengelola gitu ya. Nah, termasuk Bapak Ibu sebagai guru pamong gitu ya. Nah, akun ini nanti akan diberikan oleh PPGJK ya, terutama para guru pamong yang baru mungkin ya. Kalau yang lama kan sudah diberikan semester atau tahun kemarin gitu ya. Dan itu bisa digunakan lagi. Jadi setiap tahun Bapak Ibu akan menggunakan akun yang sama gitu ya. Akan menggunakan akun yang sama. Nah, untuk pengguna baru mungkin nanti insya Allah akan diberikan oleh teman-teman di PPGJK selepas acara ini mungkin ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan username dan password yang sudah di-set. Bapak ini username-nya ini, password-nya ini. Jadi jangan sampai salah juga. Nanti diyakinkan bahwa itu adalah akun Bapak Ibu gitu ya. Akun Bapak Ibu guru pamong. Nah, nanti username akan di-generate oleh kita sehingga ini username-nya tidak bisa keinginan kita seperti di aplikasi yang lain mungkin Bapak Ibu jumpai. Nah, ini diantaranya saya coba menggunakan salah satu akun guru gitu ya. Akun guru Ibu Vera kalau nggak salah. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan username, lalu password-nya. Password-nya akan diberikan juga bersama dengan username. Gitu ya. Nah, ini jadi sekali lagi akun ini di-generate, username dan password di-generate oleh kita dari sistem. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah login pertama kali silakan untuk mengganti password-nya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, baik. Kita coba untuk login, diklik login. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sebuah halaman. Ini halaman depannya, ada pengantar, SP3K itu apa, dan lain-lain gitu ya. Nanti kalau ada info akan muncul juga infonya di sini. Nah, lalu di bagian atas kanan ini ada nama guru pamongnya. Nah, Bapak Ibu harus yakin bahwa ini adalah betul-betul akun Bapak Ibu, begitu ya. Jadi harus yakin namanya benar. Karena kalau salah nanti akan panjang urusannya ya. Profilnya salah, penilaiannya salah gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi sekali lagi harus diyakinkan bahwa nama Bapak Ibu itu betul yang tertera di kanan atas ini. Ini kalau diklik, ini ada dua menu, ada masuk ke profil, lalu ada logout untuk keluar dari aplikasi. Baik. Nah, di sebelah kiri layar, Bapak Ibu bisa melihat beberapa menu. Di antaranya ada dashboard. Dashboard ini halaman depan ini. Lalu ada menu profil Bapak Ibu, lalu ada daftar mahasiswa. Ini akan menampilkan data mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Ibu di semester ini. Nah, lalu ada penilaian. Ini penilaian nanti kita lihat ada daftar list penilaian. Nanti ini menjadi dasar untuk memonitoring gitu ya. Jadi mahasiswa mana saja atau poin mana saja yang belum selesai Bapak Ibu nilai. Jadi sekali lagi ini untuk sebagai monitoring. Lalu di menu yang terakhir ada menu download. Ini untuk mendownload panduan atau apapun nanti yang diberikan oleh PPGJK gitu ya. Baik. Nah, di menu ini yang pertama adalah menu profil. Nah, di sini terlihat bahwa menunya masih kosong. Kalau Bapak Ibu ingin melihat daftar mahasiswa dan penilaian, ini juga pasti tidak akan bisa. Karena Bapak Ibu belum melengkapi profil. Nah, karena di sistem ini Bapak Ibu sebagai guru pamong diwajibkan untuk melengkapi profil gitu ya. Jadi langkah pertama ketika sudah login untuk pertama kalinya maka silakan untuk mengupdate profil. Jadi tinggal klik update profil. Dari sini boleh atau dari klik profil lalu di sini juga ada edit profil juga boleh. Nah, kalau diklik tadi profil akan masuk ke menu atau form untuk pengisian profil. Nah, Bapak Ibu silakan mengisikan data sebenar-benarnya.
seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadip PPGJK, silakan diisi dengan sebenarnya, karena ini akan berdampak pada kepentingan administrasi Bapak Ibu, gitu ya, kurang lebih. Nah, nanti kita isi, misalnya ini saya isikan tentu saja nanti Bapak Ibu silakan diisi dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Golongannya 3A misalnya, alamat, lalu telepon, silakan diisi. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu juga, nanti kalau ada kesalahan terkait data, Bapak Ibu akan dihubungi oleh pihak PPGJK, sehingga ini nomor teleponnya harus yakin benar-benar aktif gitu. Lalu ada email juga, lalu ada nomor NPWP. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kadip. Ini silahkan ditulis, boleh penulisannya begini untuk memudahkan Bapak Ibu membacanya, atau boleh tanpa titik, tanpa strip juga, asal yakin itu benar. Tapi sepertinya karena panjang, mungkin lebih mudahkan jika ditulisnya sesuai dengan format dari NPWP-nya. Kemudian yang berikutnya ada pilihan bank. Nah, ini juga informasi yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Ini terkait dengan bank dan nomor rekening. Ini tentu ini akan berhubungan dengan hak Bapak Ibu sebagai guru pamong, gitu ya. Nah, kita contohkan misalnya Bapak Ibu di sini ada berbagai bank, silakan Bapak Ibu memilih sesuai bank Bapak Ibu. Misalnya pilih DJB, lalu nomor rekeningnya ini, misalnya ini contoh saja. Nah, lalu Bapak Ibu jika yakin informasinya sudah betul, silakan klik simpan. Nah, nanti setelah disimpan maka akan masuk ke halaman preview, ke halaman tampilannya. Dibaca lagi nama sekolahnya, dicek lagi, jangan-jangan salah sekolahnya. NIK, lalu NIP, nama lengkap, golongan, dan lain-lain, diyakinkan sudah betul. Nah, jika sudah yakin betul, atau misalnya ada yang salah, silakan klik edit profil di sini. Edit profil, nah, misalnya ada yang diganti, misalnya harusnya nomor 111. Nah, misalnya sudah terisi semua. Nah, langkah berikutnya adalah mengupload buku tabungan. Nah, ini kepentingannya apa? Kepentingannya yaitu untuk meng-cross-check kebenaran nomor rekening yang ditulis oleh Bapak Ibu, gitu ya. Khawatir di sini Bapak Ibu salah menuliskan nomor rekening. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik upload buku tabungan. Nah, lalu akan masuk ke halaman ini, form upload buku tabungan. File yang diperbolehkan yaitu JPG dan PNG. Jadi Bapak Ibu silakan dipoto menggunakan HP misalnya buku tabungannya. Buku tabungan bagian dalamnya, Pak, Bapak Ibu ya. Jadi diyakinkan terlihat nomor rekeningnya gitu. Nah, lalu biasanya secara default di HP itu akan berekstensi JPG atau PNG. Nah, lalu maksimum besar filenya 8 MB, jangan sampai lebih, dan ini dimensinya, ukurannya maksimal 1024 pixel. Nah, jika sudah dipoto lalu disimpan di HP misalnya atau di komputer, silakan klik browse, misalnya ini buku tabungannya, pilih filenya, nah, lalu klik upload. Nah, jika diklik upload, jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Ada gambar ini. Nah, untuk meyakinkan bahwa Bapak Ibu sudah mengupload dengan benar, maka tinggal diklik saja, diyakinkan, diklik, nah, maka akan muncul file gambar buku tabungannya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu salah mengupload, silakan klik di sebelah kanannya ada icon tong sampah. Ini untuk menghapus file. Nah, Bapak Ibu tinggal klik kalau salah. Di sini akan ada alert, akan ada warning dulu. Apakah yakin mau dihapus? Nah, jika Bapak Ibu klik OK, maka ini gambar buku tabungannya akan dihapus. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik lagi, maka file bisa diupload kembali, file yang betul gitu ya. Kalau tadi misalnya salah mengupload. Klik filenya, klik upload, nah, maka ini sudah masuk ke sistem atau ke server. Nah, jika sudah, maka sampai di sini pengisian profil sudah selesai. Nah, di bagian paling bawah ini ada dua tombol. Yang pertama edit profil, jika ada perubahan, misalnya perubahan nomor telepon, perubahan nama. Lalu di sebelah kanannya ada tools untuk ganti password. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ganti password.
lalu isikan password lama dulu. Nah, karena ini khawatir bukan Bapak Ibu yang sedang login, maka kalau mau password lamanya salah, ini tidak bisa diganti si password barunya. Nah, jadi masukkan dulu password lama yang diberikan oleh PPGJK yang sudah di-generate tadi, lalu masukkan password baru. Ini 2 kali password baru, lalu password baru lagi gitu diisikan. Tinggal klik simpan, maka sejak saat itu passwordnya sudah berubah sesuai dengan password baru yang di-entry-kan oleh Bapak Ibu di form ini. Baik. Nah, itu terkait dengan profil ya. Nah, kalau sudah diisikan profil secara sempurna, semuanya sudah terisi, maka Bapak Ibu bisa berlanjut ke menu berikutnya. Nah, menu berikutnya yaitu pertama ada daftar mahasiswa. Klik daftar mahasiswa, maka di sistem akan muncul nama-nama mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Ibu yang sudah di-set di sistem. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang kurang, maka mungkin nanti tinggal konfirmasi ke PPGJK atau ke mahasiswanya bisa supaya disampaikan ke PPGJK gitu ya. Nah, ini akan muncul sekali lagi beberapa nama mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini login yang saya gunakan Ibu Vera Febrianti ini hanya membimbing satu mahasiswa yaitu Saudara Agung dari Prodi Pendidikan Khusus. Nah, di sini ada keterangan penilaiannya belum lengkap karena memang belum diisi. Di sini ada keterangannya di paling kanan 8 instrumen belum dinilai. Nah, jadi ini juga sebagai monitoring per orang. Jadi nanti per orang bisa terlihat. Misalnya 4 instrumen belum dinilai, ya, berarti baru 4. Misalnya kalau totalnya 8. Nah, jadi sekali lagi ini adalah halaman untuk menampilkan daftar mahasiswa. Nah, dan dari sini juga Bapak Ibu bisa memulai penilaian. Tinggal diklik. Nah, ini akan masuk ke penilaian Saudara Agung dengan NIM ini dari Prodi Pendidikan Khusus. Nah, ini di halaman ini akan dimunculkan sejumlah 9 instrumen penilaian yang harus Bapak Ibu, dan ini juga sekaligus untuk memonitoringnya. Nanti akan terlihat di sini nilainya berapa jika sudah dientrikan. Jika belum, berarti akan tertulis seperti ini. Penilaian RPP, penilaian penampilan mengajar, bahan ajar, dan lain-lain. Jadi sebanyak 9 instrumen yang harus Bapak Ibu entrikan untuk satu orang mahasiswa, gitu ya. Baik. Nah, untuk memulai penilaian, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini atau ini. Nah, Bapak Ibu akan masuk, misalnya ini karena tadi yang diklik penilaian RPP, maka akan masuk ke instrumen penilaian RPP, ya. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal diisikan saja nilainya. Di sistem sudah disediakan skalanya 1 sampai 4. Ya. Jadi misalnya yang pertama rumusan tujuan pembelajaran, nanti dicek RPP-nya si anak yang bersangkutan ini, mahasiswa yang bersangkutan misalnya atas nama Agung ini, misalnya nilainya 3. Lalu penjabaran indikator pencapaian kompetensi nilainya 4. Nah, Bapak Ibu, ini secara otomatis ketika Bapak Ibu mengklik tombol ini, maka akan langsung tersimpan di server. Jadi sistemnya tidak isi dulu semua, baru klik kirim, nah, baru terkirim ke server. Enggak gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya lagi ngisi, misalnya materi pembelajaran 3, tiba-tiba misalnya lampu listrik mati atau koneksinya putus, maka Bapak Ibu nanti masuk lagi ke sini, ini akan seperti ini gitu ya. Akan tetap gitu ya, tidak mulai dari awal lagi harus isi lagi karena ini sistemnya dikirim ke server per klik jawaban, per item, per nomor. Jadi ketika Bapak Ibu klik 4, nah maka ini otomatis tersimpan ke server. Begitupun yang kedua, ketiga. Jadi semuanya ini otomatis terkirim satu-satu. Jika klik, maka itu terkirim langsung ke server. Nah, kalau sudah semuanya, maka sistem akan langsung di sini menghitungkan untuk Bapak Ibu. Jadi tidak usah
sibuk dengan penjumlahan atau pengolahan data nilai ini, gitu ya. Di sini akan terlihat jumlah item yang sudah diisi 6. Nah, nanti tadi kalau misalnya baru 4, Bapak Ibu berhenti, maka di sini akan tertulis 4. Jumlah item yang belum diisi 0, karena dari 6 item ini Bapak Ibu sudah mengisikan. Lalu skala nilai ada 21. Nah, di bawah ada nilai totalnya, yaitu skala nilai dibagi jumlah item. Jadi ini sekali lagi akan dijumlahkan oleh sistem. 21 dibagi 6, maka nilai mahasiswa tersebut di instrumen RPP adalah 3,5. Nah, jika sudah, misalnya satu item ini sudah, Bapak Ibu tinggal klik selesai. Jadi maksudnya selesai untuk penilaian RPP atas nama Agung. Klik selesai. Nah, maka akan masuk lagi ke halaman tadi. Atas nama Agung ini, penilaian RPP nilainya 3,5. Nah, yang lain ini terlihat di layar, ini belum, masih merah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan hal sama untuk ke 8 instrumen yang lain. Jadi Bapak Ibu misalnya penilaian penampilan mengajar, Bapak Ibu tinggal klik lagi. Nah, misalnya ini pendahuluan, kegiatan inti, penerapan strategi, dan lain-lain. Bapak Ibu sekali lagi tinggal ngisi, klik nilainya berapa. Misalnya 4, nah, otomatis ini akan dinilai oleh sistem, akan diolah oleh sistem. Kalau sudah, klik selesai. Nah, ini terus sampai ke 9. Nah, nanti di bagian bawah ini akan ada jumlah dari keseluruhan instrumen. Misalnya ini kan 3,5, 3,6. Nanti akan muncul jumlah total nilainya. Misalnya ini karena baru 2 instrumen, maka jumlahnya 7,1. Nah, di sini di bawah ada nilai akhir dari Bapak Ibu terkait dengan mahasiswa atas nama Agung ini. Di sini 7,1 dibagi 9, karena 9 instrumen. Dikali 25, maka nilainya 19,72. Nah, nanti mungkin kalau sudah diisi semua, tentu ini nilainya akan naik terus. Nah, itu mungkin Bapak Ibu di menu daftar mahasiswa ini. Ya, jadi sekali lagi ini adalah menu untuk menilai berdasarkan mahasiswa. Jadi nanti Bapak Ibu akan mulai per mahasiswa tentu, seperti halnya penilaian dengan cara konvensional. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada menu penilaian. Nah, menu penilaian juga ini sebetulnya hanya merekap dari instrumen-instrumen yang sudah diisi. Kalau tadi berdasarkan mahasiswa, kalau sekarang berdasarkan penilaian instrumennya. Jadi misalnya ini, penilaian RPP lengkap. Nah, karena tadi mahasiswanya cuma 1 orang dan sudah diisi instrumen RPP, maka di sini dianggap lengkap oleh sistem. Nah, tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada 2 mahasiswa, 1 udah dinilai RPP-nya, yang 1 belum, maka di sini tidak akan muncul lengkap, tapi akan ada muncul tombol kuning gitu ya, belum lengkap gitu ya, atau on progress gitu. Nah, sekali lagi, jadi ini sebagai monitoring Bapak Ibu dari sisi instrumennya. Kalau tadi dari sisi mahasiswanya, menampilkan daftar mahasiswa. Nah, kalau ini dari sisi instrumennya, akan muncul sejumlah 9 instrumen. Ini untuk mengecek Bapak Ibu apakah setiap instrumen ini sudah diisi lengkap, semua mahasiswa sudah dinilai atau belum, gitu ya. Jadi kalau nanti sekali lagi kalau sudah diisi, maka harusnya ini tertulis lengkap gitu ya semuanya. Nah, nanti kalau misalnya ada kesalahan di sistem, misalnya Bapak Ibu sudah menilai semuanya, misalnya bahan ajar ini sudah dinilai semua mahasiswa dari ketiga mahasiswa sudah, tapi di sini masih belum lengkap. Nah, nanti boleh konfirmasi ke kami. Tapi seharusnya ini seperti yang terlihat oleh Bapak Ibu di layar, jika sudah dinilai semua mahasiswa, maka akan ada keterangan seperti ini, lengkap. Dan bagian bawah ini karena memang belum sama sekali menilai penilaian bahan ajar dari semua mahasiswa, maka akan muncul tombol merah ini, gitu ya. Nah, untuk menilainya, Bapak Ibu tinggal klik mulai, akan kembali ke yang tadi. Gitu ya. Kembali ke tadi, misalnya karena ini mahasiswanya cuma 1, maka akan muncul hanya 1 mahasiswa, dan klik mulai, maka
masuk ke penilaian bahan ajar. Nah, nanti melakukan hal yang sama. Oh ya, ini mungkin agak berbeda di instrumen bahan ajar ini. Kalau tadi skalanya hanya 1 sampai 4, di instrumen bahan ajar ini ada tambahan di bagian atas ini ada skalanya yang berbeda, yaitu hanya menjawab iya dan tidak. Nah, di sini misalnya pertanyaannya, materi yang disampaikan memiliki kebenaran sesuai bidang keilmuannya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik ya atau tidak. Lalu bebas dari kesalahan konsep atau miskonsepsi, jawabannya iya dan tidak. Bagian bawah sama dengan yang lain. Jadi ini nilai skala 1 sampai 4 ya. Nah, sekali lagi, jadi kembali lagi, menu penilaian ini adalah untuk memonitoring Bapak Ibu dari sisi instrumen, kelengkapannya sudah lengkap, semua mahasiswa dinilai atau belum. Kalau menu daftar mahasiswa untuk menilai menilai per mahasiswa, bukan per instrumen, gitu ya. Jadi nanti kelihatan dari 3 mahasiswa, yang 1 mah sudah lengkap, dinilai semua, yang 1 belum, misalnya gitu. Nah, ini contohnya misalnya, ini belum lengkap. Dari ke 9 instrumen, baru 2, 7 instrumen itu belum dinilai. Nanti sistem akan memberitahu, begitu kurang lebih. Baik, itu mungkin kedua penilaian. Jadi sebetulnya penilaiannya hanya 1 gitu ya, menilai instrumen. Cuman di sini dibagi 2 menu hanya untuk monitoring saja. Pada intinya sama, menilai per mahasiswa per instrumen gitu ya. 1 mahasiswa ada 9 instrumen. Nah, baik. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu ada menu download. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik download, maka nanti akan sistem akan mendownloadkan bagi Bapak Ibu yaitu pedoman P3K gitu ya, yang Bapak Ibu bisa baca sebagai panduan untuk penggunaan atau terkait dengan P3K ini, termasuk mungkin panduan. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup mungkin Pak Doni ya. Nah, nanti di bagian ketika sudah beres mungkin Bapak Ibu tinggal klik menu di bagian kanan atas di nama ini, Bapak Ibu silakan klik log out untuk keluar dari sistem gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan Pak Doni. Terima kasih. Kalau ada diskusi mungkin dipersilakan. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Apep atas pemaparannya tentang tutorial ataupun demo terkait penggunaan untuk akun Guru Pamong pada kegiatan program penguatan profesional kependidikan atau P3K MBKM UPI. Terima kasih Pak Apep. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada sesi diskusi, izinkan kami untuk menginformasikan bahwa kami sudah men-share panduan penggunaan akun Guru Pamong SIP3K di kolom chat Zoom. Bapak dan Ibu bisa dibaca terlebih dahulu panduan untuk akun Guru Pamong tersebut. Kemudian untuk bagi Bapak Ibu Guru Pamong yang baru membimbing kegiatan P3K ini, untuk akunnya Bapak Ibu bisa mengontak nanti Pak Rival bagian PPGJK atau P2JK UPI untuk meminta username dan juga password untuk akun Guru Pamong. Kami harapkan perwakilan sekolahnya Bapak dan Ibu ya, misalkan oleh operator sekolah ataupun oleh koordinator Guru Pamongnya untuk mengontak Pak Rival gitu, supaya nanti oleh Pak Rival di-generate akun Bapak dan Ibu, kemudian nanti dikirimkan per sekolah gitu, supaya tidak terlalu banyak yang mengontak Pak Rival begitu. Terima kasih Pak Apep atas pemaparannya. Kemudian izinkan kami untuk men-share nomor kontak Pak Rival. Nah, ini sebentar ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu operator dan juga koordinator PPL di sekolah bisa mengontak Pak Rival. Nomor kontak Pak Rival sudah kami cantumkan di yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Untuk akunnya nanti Bapak Ibu bisa mengontak nomor tersebut. Jadi untuk akun tidak kami share kepada Ibu karena berhubungan dengan keamanan untuk login ya. Di situ kan ada username dan password juga. Nanti kalau kami share secara
publik gitu ya, takutnya nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan begitu Bapak dan Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu operator atau koordinator guru pamong atau perwakilan guru pamong untuk menjapri, mengontak Parival pada nomor yang tertera di layar, disebutkan sekolahnya, kemudian nanti ada verifikasi dari Parival, disebutkan nama lengkap Bapak dan Ibu, nama sekolahnya dari mana, silahkan di WA ke nomor yang tertera di layar Zoom. Gitu. Baik. Sambil berjalan, silahkan Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan untuk berdiskusi untuk terkait bagian akun ini, kami persilahkan, Mangga. Boleh langsung saja Bapak Ibu dibuka mikrofon. Izin bertanya, Pak. Ya, Mangga Pak. Pak Umu, Mangga. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Mulyana, Pak, dari SD Bayangkari, operator. Ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama, untuk proses penilaian ini dilakukan apakah di akhir atau pada setiap jam pelajaran dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang menilai itu kan adalah guru pamongnya ya Pak ya. Nah, apakah tugas operator di situ membantu guru pamong untuk login ke aplikasi yang tadi disampaikan atau seperti apa? Nah, kalau misalkan demikian, adakah contoh format dalam bentuk hard copy gitu Pak, agar pada saat si operator ini membantu penginputan ke aplikasi, itu bisa dengan mudah untuk bisa langsung menginput gitu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umu. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kami sudah bagikan buku penilaian atau instrumen penilaian harian yang berbentuk buku hard copy kepada mahasiswa. Untuk kampus daerah mungkin bukunya dapat menyesuaikan dengan kampus daerah masing-masing gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk yang ada di wilayah Kota Bandung, kami sudah bagikan buku instrumen penilaian harian gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu mengisi terlebih dahulu di buku penilaian harian yang sudah kami bagikan gitu. Kemudian nanti pada saat di akhir itu direkap nilai akhir saja hasil pembulatan yang dimasukkan ke dalam sistem P3K gitu. Jadi Bapak dan Ibu menginput ke dalam sistemnya itu hanya satu kali gitu ya, tapi nanti ada buku pedoman yang dibawa oleh mahasiswa P3K gitu untuk diisi penampilan hariannya. Gitu. Nanti yang diinputnya ke sistem itu adalah nilai akhir hasil pembulatan. Kemudian yang kedua untuk operator guru pamong pun nanti bisa membantu guru pamong yang mohon maaf barangkali ada guru pamong yang sudah senior dan kemungkinan kurang akrab dengan sistem informasi begitu Bapak. Jadi bisa dibantu oleh operator guru pamongnya. Begitu nanti operator guru pamong tinggal merekap hasil dari buku penilaian harian yang sudah kami bagikan pada mahasiswa, kemudian nanti diambil rata-rata nilai akhir hasil pembulatan. Nah, hasil pembulatannya itulah yang diinputkan ke dalam sistem P3K. Begitu mungkin Pak. Siap Bapak, terima kasih. Ya, mangga. Sama-sama. Bapak dan Ibu yang lain yang ingin berdiskusi kami persilahkan terkait akun Guru Pamong P3K ini, mangga. Izin Iya Ibu Sri, mangga Bu. Saya Bu Sri dari SLBBC Yatira. Tadi sudah dijelaskan kalau yang mengulang di guru pamong mungkin akunnya sudah ada ya Pak, sudah dibuat atau diberi lagi gitu. Karena tadi mungkin ada penilaiannya yang baru yang harus diupload seperti bahan ajar gitu kan. Kalau tahun kemarin kan tidak ada, tahun sekarang kita dapat akun baru lagi atau akun yang lama yang sudah ada yang sudah diberikan kepada kami. Atur nuhun Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Untuk Bapak dan Ibu guru pamong yang sudah pernah membimbing mahasiswa untuk kegiatan P3K MBKM UPI ini, itu akunnya masih sama Ibu. Jadi tidak perlu lagi meminta akun baru, jadi cukup menggunakan akun yang lama saja gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah membimbing untuk mahasiswa kegiatan P3K, akunnya itu masih menggunakan akun yang lama yang semester kemarin gitu ya.
Jadi masih sama akunnya, silakan Bapak Ibu bisa login bagi yang sudah pernah mendapatkan akun gitu ya. Jadi masih menggunakan akun yang lama. Begitu. Kalau misalkan lupa akun lamanya nanti boleh hubungi Pak Rival untuk di infokan gitu username dan passwordnya. Begitu Ibu. Ya, hatur nuhun. Ya, mangga sama-sama Ibu. Kemudian ada dari SMK Bina Wisata ini ya yang tadi angkat tangan. Iya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya, mangga Pak. Ya, ini Pak Doni terkait dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan prakteknya ya di sekolah kami di SMK Bina Wisata, karena kami sekolah PK Pusat Keunggulan tentunya sudah menggunakan kurikulumnya kurikulum Merdeka, serta penilaiannya pun tidak seperti yang ada di kurikulum K13. Nah, di sini RPP yang dimaksud di kami di sini beda dengan RPP yang di K13. Di kami ada TP, ATP, dan modul ajar. Nah, untuk RPP sendiri itu tertuang dalam modul ajar hanya 3 komponen, ada tujuan pembelajaran gitu, sampai nanti ada penilaian. Nah, ini bagaimana Pak, sudah ada nggak format penilaian bagi kurikulum Merdeka ini Pak? Gitu. Nah, apakah penilaian untuk mahasiswanya tetap aja mengacu ke format yang sudah ada dari UPI atau ada format baru, itu maksud saya Pak. Terima kasih Pak Doni. Baik, terima kasih Pak. Ini juga sebetulnya pertanyaan sudah pernah diajukan ke kami di semester kemarin Pak. Jadi arahan Pak Kadif, mungkin Pak Kadif masih monitor Pak Kadif. Itu info dari Pak Kadif itu disesuaikan atau dikonversi begitu Pak ke instrumen penilaian yang disediakan oleh UPI begitu. Jadi kalau misalkan dari sekolah Bapak menggunakan kurikulum Merdeka, maka dimohon bantuan mungkin untuk disesuaikan gitu Pak dengan instrumen yang kami sediakan gitu. Jadi kami gitu. Jadi untuk yang kurikulum Merdeka sedang kami bangun Pak. Jadi mudah-mudahan nanti ada untuk instrumen penilaian kurikulum Merdeka dan juga instrumen penilaian yang tidak menggunakan kurikulum Merdeka. Begitu Pak, untuk sementara mohon bantuan untuk disesuaikan atau dikonversi terlebih dahulu begitu Pak. Baik, siap Pak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Bersilahkan Mangga. Atau mungkin cukup ya Bapak dan Ibu? Cukup Pak. Ya, baik. Kalau sudah cukup nanti kita ada grup WhatsApp ya, Bapak dan Ibu bisa diskusi di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Oh ini ada satu lagi ya. Satu lagi mungkin ya Bapak Ibu sebelum kita tutup ada Pak Hamba Panji. Silahkan Pak. Ibu, mohon maaf. Ibu Hamba Panji silahkan Ibu. Mohon maaf Ibu suaranya belum terdengar Bu. Ada Pak? Ya sudah ada Bu. Mangga silakan Bu. Untuk penilaian RPP dan media dan yang lainnya itu apakah dilakukan hanya dari satu RPP saja atau sebanyak, kalau tidak salah ada 16 atau berapa ya gitu Pak? Atau berapa RPP? RPP yang dinilai itu RPP yang dibuat oleh mahasiswa Bu. Jadi setiap kali tampil begitu nanti di akhir dimasukkan ke sistemnya itu nilai rata-rata atau nilai akhir begitu Bu, hasil pembulatan. Rekapitulasinya berarti gitu. Rekapitulasi betul. Ini kan mahasiswa itu membawa buku penilaian harian dari kami. Nanti Ibu menilai di buku harian tersebut. Nanti setelah di akhir itu diambil nilai rata-ratanya atau nilai akhir hasil pembulatan. Jadi rekapitulasi. Begitu Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya, mangga Ibu. Baik. Baik Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang ingin diskusikan sebelum kita. Boleh bertanya satu lagi Pak, boleh bertanya? Boleh Ibu Sri, mangga Bu. Ya.
Ini Kak berkaitan dengan Sematren yang diadakan di sekolah masing-masing mungkin Pak. Nah ini RPP Sematren itu boleh kita masukkan ke dalam yang 16 penilaian itu sekaligus dengan penilaian mahasiswa pada saat mengisi Sematren ya Pak? Bisa kita jadikan penilaian? Ya. Boleh Bu, kalau untuk P3K boleh dimasukkan Bu. Enggak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kami sudah izin menginformasikan, kami sudah mengirimkan link grup WhatsApp di kolom chat Zoom Bapak dan Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung nanti bisa silahkan untuk bergabung. Grup WhatsApp tersebut adalah grup silaturahmi begitu ya antara kami UPI dengan pihak sekolah. Jadi walaupun Bapak Ibu sekolahnya belum digunakan untuk kegiatan P3K, PPLSP, boleh tetap bergabung di sana begitu untuk ajang silaturahmi kita begitu. Kami cantumkan link grup chat WhatsApp-nya di kolom chat Zoom. Jadi barangkali ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kami tim dari divisi PPGJK UPI ada di sana dan insya Allah bersedia membantu Bapak Ibu semua. Begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita cukupkan sekian saja mungkin untuk rapat virtual Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya dan juga partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga ibadah saum kita bisa tamat sampai dengan akhir dan semoga ibadah Ramadan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Koordinator, dan juga Guru Pamong. Terima kasih Bapak Kepala Divisi PPGJK, Direktorat Pendidikan UPI. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Apep, tim pengembang sistem dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Selamat siang dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu ya. Terima kasih.